Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengetahuan bisnis pertemuan ke-11, dan hari ini izinkan saya untuk membahas materi tentang manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana suatu perusahaan itu memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, di setiap perusahaan itu pasti membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbagai kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan pendanaan itu harus dikelola dengan baik dan terarah. Nah, itulah mengapa pentingnya bagi setiap perusahaan memiliki dan memperhatikan manajemen keuangannya. Adapun tujuan manajemen keuangan itu sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki. Untuk mengetahui lebih jelas tentang manajemen keuangan, penting untuk memahami pengertian dari para ahli, fungsi hingga ruang lingkupnya. Nah, berikut ini rangkuman tentang pengertian manajemen keuangan dari para ahli, fungsi hingga ruang lingkupnya. Menurut Prawironegoro, manajemen keuangan ialah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan suatu laba. Sedangkan menurut J.F. Bradley, manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan modal secara bijaksana dan seleksi yang saksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat fungsi manajemen keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada planning atau perencanaan keuangan. Nah, planning atau perencanaan keuangan ini merupakan suatu perencanaan arus kas serta suatu laba rugi perusahaan. Yang kedua ada budgeting atau anggaran, merupakan perencanaan penerimaan serta pengalokasian suatu anggaran biaya secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada controlling atau pengendalian keuangan. Hal ini merupakan kegiatan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan yang ada, supaya sesuai dengan kaidah standar akuntansi serta tidak ada penyimpangan. Dan yang terakhir adalah reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan di perusahaan serta menyediakan analisa rasio laporan keuangan. Selanjutnya adalah manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini merupakan jabatan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Nah, apa aja sih tugas utama dan tanggung jawab dari seorang manajer keuangan? Nah, peran manajer keuangan itu benar-benar beragam ya, tergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan di perusahaan yang lebih besar, mungkin manajer keuangan itu dapat melakukan kegiatan yang terfokus seperti analisis strategi. Nah, kegiatan ini berfungsi untuk membantu para manajer senior membuat keputusan terbaik. Hal tersebut dapat mencakup interpretasi informasi keuangan dan perkiraan berbagai tren yang akan datang. Menurut Agus Hartijo ya, terdapat 3 fungsi utama dari manajer keuangan itu sendiri ya, atau tanggung jawab dari manajer keuangan. Yang pertama adalah investment decision atau keputusan investasi. Nah, keputusan investasi yaitu keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh suatu perusahaan tersebut. Perlu diketahui juga, keputusan investasi adalah keputusan yang paling penting di antara ketiga fungsi lainnya.
Yang kedua adalah financing decision, yang berkaitan dengan permasalahan pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi dengan memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biayanya itu yang paling murah, gitu kan. Nah, keputusan pendanaan juga menitik beratkan pada dua hal, yaitu keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai suatu investasi tersebut, serta penetapan tentang pertimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal optimum. Yang terakhir adalah dividend decision, ya, berkaitan dengan adanya masalah penentuan besarnya persentase dari suatu laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang ada di perusahaan tersebut. Tugas utama manajer keuangan itu yang sebetulnya adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberikan suatu nasihat keuangan yang sesuai di perusahaan tersebut. Selain itu, tugas manajer keuangan yang pertama adalah bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Untuk tugas manajer dari divisi keuangan yang pertama dan penting sekali untuk dipahami adalah mampu bekerja sama dengan manajer lainnya. Kemampuan bekerja sama dengan rekan lainnya tentu saja dapat membantu suatu perusahaan tersebut untuk lebih berkembang dan meminimalisir kegagalan kerja dan keuangan. Oleh sebab itu, perlu sekali seorang manajer itu lebih komunikatif terhadap rekan yang lainnya. Yang kedua, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Tugas lainnya yang harus diemban adalah harus mampu menjalankan sebuah roda kehidupan di perusahaan itu, ya, dengan efisien dan efektif. Nah, kemampuan ini diharuskan agar perusahaan itu dapat bekerja secara efisien dan efektif sehingga perusahaan yang dipimpin tidak bekerja secara berlebihan atau mengalami pembengkakan gaji karyawan. Roda perusahaan itu harus berjalan seefisien untuk mendapatkan pendapatan yang mumpuni demi pengembangan perusahaan ke depannya. Yang ketiga adalah mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan. Membuat keputusan pembiayaan operasional perusahaan juga tidak dapat dilakukan dengan semena-mena tanpa perhitungan, ya. Tugas pembuatan keputusan pembiayaan ini menjadi salah satu tugas lainnya dari divisi ini. Kebutuhan pembiayaan yang diambil seorang manajer itu sendiri harus menguntungkan perusahaan dalam operasionalnya. Yang keempat, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan itu dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan itu dapat diperdagangkan. Jadi tugas lain yang cukup berat, ya, dari manajer keuangan adalah bekerja menghubungkan perusahaan yang ada pasar keuangan. Jangan sampai perusahaan yang ada itu tidak berkembang dan tidak mampu bersaing dalam persaingan kerja. Jadi seorang manajer dan divisi di bidang keuangan ini wajib berinovasi dan bekerja lebih aktif dalam menghubungkan perusahaan yang ada pada pasar. Lalu tugas dari manajer selanjutnya adalah bertugas untuk memajukan keuangan perusahaan. Nah, tugas dari manajer divisi ini adalah memajukan keuangan dari perusahaan. Jangan sampai pengelolaan dana akan menjadi salah tempat dan menghasilkan suatu kerugian di perusahaan tersebut. Pengeluaran, pendapatan, laba hingga rugi itu semua harus dicatat dan menjadi tanggung jawab manajer untuk dikelola. Dalam manajemen keuangan perusahaan, ada beberapa tujuan manajemen keuangan untuk perusahaan yang harus dicapai. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat, yang pertama ada maksimalisasi keuntungan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan suatu keuntungan. Memaksimalkan keuntungan berarti semua tindakan dan keputusan finansial yang diambil akan meningkatkan pendapatan, keuntungan, juga membantu meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu dan yang tidak diinginkan.
Nah, dalam sebuah perusahaan tersebut, peran ini dipegang dan menjadi tugas utama dari manajer keuangan dan pengawas keuangan. Mereka harus memilih aset yang tepat, proyek-proyek yang dapat dikerjakan dengan sukses, serta memastikan setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Yang kedua, mobilisasi keuangan yang tepat. Pengumpulan dana untuk menjalankan bisnis juga merupakan bagian inti dari sebuah sistem manajemen keuangan yang perlu ditangani oleh manajer dengan tepat. Nah, dengan memaksimalkan nilai shareholder ya, tujuan manajemen keuangan ini dianggap lebih superior dibandingkan hanya dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan aja. Memaksimalkan nilai shareholder ini sama dengan meningkatkan nilai perusahaan. Sama seperti tujuan yang pertama, hal ini juga menjadi tugas dari manajer keuangan dan pengawas keuangan. Nilai perusahaan sendiri sama dengan total nilai pasar ekuitas dan nilai pasar utang perusahaan. Pemilik utang memiliki klaim tetap pada perusahaan, sehingga jika nilai perusahaan dimaksimalkan, maka nilai pasar ekuitas juga akan meningkat. Oleh karena itu, memaksimalkan nilai perusahaan akan konsisten dengan memaksimalkan harga saham. Yang ketiga adalah kelangsungan hidup perusahaan. Manajer juga harus menjaga kelancaran arus kas ya. Sebuah perusahaan harus memiliki arus kas yang sehat untuk bisa memenuhi biaya sehari-hari seperti adanya pembelanjaan bahan baku, membayar gaji pegawai, membayar sewa, membayar tagihan listrik, dan lain-lain. Nah, dengan arus kas yang sehat, maka perusahaan dapat bertahan lebih lama dan mampu menghadapi krisis dengan baik. Dengan demikian, kesempatan perusahaan untuk meraih kesuksesan pun juga lebih besar. Yang keempat adalah koordinasi dengan cara yang benar. Nah, harus ada pemahaman dan kooperasi yang tepat nih antara berbagai departemen yang ada di perusahaan tersebut. Departemen keuangan harus memahami dan setuju dengan departemen lain supaya perusahaan berfungsi dengan lancar. Nah, terutama dalam kondisi yang tidak stabil seperti terjadi krisis secara global maupun regional ya yang mengganggu kestabilan sistem ekonomi di suatu perusahaan tersebut. Manajer keuangan pun harus sangat teliti dan berhati-hati dalam membuat suatu keputusan keuangan. Yang kelima, menurunkan biaya modal. Nah, manajer keuangan juga mencoba yang terbaik nih ya, harus memberikan skill terbaiknya untuk mengurangi biaya modal yang merupakan sesuatu yang vital bagi bisnis atau bagi perusahaan tersebut. Nah, kondisi keuangan bisa dikatakan stabil jika mereka memiliki dana cadangan. Nah, itulah mengapa dengan cara mengumpulkan dana cadangan harus menjadi salah satu tujuan manajemen keuangan. Perusahaan tidak seharusnya membagikan semua keuntungan yang mereka peroleh kepada para pemegang saham sampai habis, tapi harus mengambil sebagian dari keuntungan tersebut sebagai cadangan di suatu perusahaan tersebut ya. Nah, di masa depan dana cadangan bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan ataupun melakukan suatu ekspansi. Selanjutnya, nah sebelum kita mengetahui ruang lingkup, teman-teman perlu tahu juga bahwa ada dua pendekatan umum dalam memahami suatu manajemen keuangan, yaitu pendekatan secara konvensional dan secara modern. Maksudnya, pendekatan konvensional itu adalah memahami manajemen keuangan sebagai sistem yang berputar hanya pada pengelolaan uang. Sedangkan pendekatan yang modern memiliki arti yang lebih luas, di mana financial management mempengaruhi tiga keputusan strategis, yaitu keuangan, investasi, dan dividen. Nah, ketiga aspek ini yang menjadi ruang lingkup umum manajemen keuangan. Yang pertama, financial decision atau keputusan finansial adalah keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang bersumber dari berbagai modal. Nah, keputusan tersebut nantinya itu akan berpengaruh pada bagaimana suatu perusahaan atau organisasi itu mendapatkan modal atau dana dan juga cara mereka itu dalam mengeluarkan biaya. Ada dua jenis financial decision, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek atau modal kerja yang dimaksud berkaitan dengan dana yang nantinya digunakan dalam operasional bisnis. Tujuan utamanya adalah bagaimana dana yang ada itu nantinya tetap ada ketika dibutuhkan. Jika modal kerja atau jangka pendek berhubungan dengan ketersediaan dana, struktur modal berhubungan dengan sumber modal.
baik itu secara eksternal maupun secara internal. Yang kedua adalah investment decision atau keputusan investasi, berhubungan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi tersebut memanfaatkan suatu aset yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, sama halnya nih dengan financial decision. Keputusan investasi pun juga mempunyai keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Keputusan jangka panjang itu sangat erat kaitannya dengan aset tetap atau fixed asset. Sedangkan jangka pendek yang paling mempengaruhi langsung terhadap likuiditas perusahaan melalui aset tidak tetap atau current asset. Yang terakhir adalah dividend decision, yaitu ruang lingkup keputusan dividen meliputi keputusan pembagian keuntungan kepada masing-masing pemegang saham yang ada di perusahaan tersebut. Selain itu, keputusan tersebut mempengaruhi proporsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi dan diverifikasi oleh perusahaan. Manajemen keuangan memegang beberapa prinsip supaya proses mengelola keuangan tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan. Nah, di antaranya adalah yang pertama nih, teman-teman bisa lihat prinsip konsistensi, yaitu mengelola keuangan perusahaan atau organisasi sebaiknya dilakukan secara konsisten dan tidak berubah-ubah bahkan di saat kondisi yang tidak pas. Yang kedua, prinsip akuntabilitas, mampu memberikan gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang diberikan dalam mengelola suatu keuangan. Baik itu perusahaan maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya wajib mempertanggungjawabkan segala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga di sini ada prinsip transparansi. Nah, pihak manajemen mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Nah, tentunya hal ini juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang lain. Yang keempat yaitu prinsip kelangsungan hidup. Pengelolaan keuangan harus mampu memberikan suatu gambaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan, baik saat ini maupun di masa depan, supaya perusahaan itu tetap berlangsung lama. Nah, yang kelima, prinsip integritas. Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan harus mampu bekerja secara maksimal, di mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah prinsip standar akuntansi. Nah, pengelolaan keuangan ini wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Setelah membahas tentang pengertian manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, sampai hingga ke tugas manajer dan perannya, sekarang saya menjelaskan tentang hal-hal apa aja yang bisa membuat manajemen keuangan itu menjadi sangat penting. Dengan kata lain, kita akan membahas tentang apa aja manfaat manajemen keuangan. Pada awal materi hari ini, saya sudah menggambarkan bahwa manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan oleh individu, organisasi, maupun perusahaan. Tentunya itu bukan hanya sekedar pernyataan biasa ya. Manajemen memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita, sehingga peranannya menjadi sangat penting. Berikut 8 manfaat manajemen keuangan yang paling utama, di mana manfaat ini kita bisa rasakan dan bisa kita aplikasikan, baik untuk organisasi, perusahaan, maupun untuk individu. Yang pertama, membantu individu dan organisasi dalam perencanaan keuangan dengan baik. Nah, setiap individu atau pemegang saham yang menerapkan manajemen keuangan dengan baik pastinya akan mendapatkan manfaat utama ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa uang adalah alat tukar yang jika tidak kita kelola dengan baik, maka akan membuat susah juga bagi si pemilik. Begitu banyak orang yang mengatakan bahwa menghasilkan uang adalah kegiatan yang tidak mudah. Tapi untuk menghabiskannya, teman-teman tahu sendiri kan? Nah, sebagaikan air yang mengalir deras. Yang kedua, membantu individu dan organisasi dalam memperoleh dana.
Nah, dengan memiliki manajemen keuangan yang baik, berarti individu atau organisasi dapat melakukan upaya-upaya dengan benar untuk bisa memperoleh suatu dana yang lebih banyak lagi, terutama dengan memanfaatkan aktiva atau aset yang ada untuk menghasilkan laba bersih yang lebih banyak. Lalu selanjutnya, membantu individu dan organisasi dalam memanfaatkan dan mengalokasikan dana yang diterima ataupun diperoleh secara efektif. Nah, masih banyak nih para individu yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, setiap orang harus mempelajari dan menerapkan manajemen keuangan dengan baik, sehingga dirinya dapat mengalokasikan dana yang diperoleh secara efektif. Hal ini juga berlaku pada organisasi maupun perusahaan, yang mana suatu perusahaan tersebut atau badan tersebut harus menggunakan atau mengalokasikan dana yang ada untuk hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kemajuan suatu perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu membantu individu dan organisasi dalam keputusan keuangan yang paling penting. Nah, manajemen keuangan dapat membantu individu ataupun organisasi dalam menentukan hal-hal apa aja sih ya yang memang sangat penting atau urgent untuk diutamakan dalam pengalokasian dana. Dengan begitu, kita mampu menentukan mana yang paling penting dan mana yang masih bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Selanjutnya, membantu meningkatkan profitabilitas. Nah, selain itu, individu atau perusahaan yang menerapkan manajemen keuangan yang baik akan lebih mudah untuk meningkatkan tingkat profitabilitas yang ingin dicapai. Nah, ketika individu ataupun organisasi itu dapat mengelola uang atau dana mereka dengan baik, maka mereka dapat memaksimalkan upaya-upaya yang bisa meningkatkan profitabilitas yang diharapkan. Yang keenam, mendorong diri atau karyawan untuk lebih bijak dalam perencanaan dan penggunaan dana. Melalui penerapan manajemen keuangan yang baik, setiap individu, karyawan, pemilik perusahaan, bahkan pemegang saham sekalipun akan menjadi lebih bijak dalam merencanakan dan mengalokasikan keuangan yang dimiliki. Nah, kenapa? Karena kita menjadi semakin tahu mana yang bisa dikatakan sebagai prioritas atau kebutuhan dan bagian mana yang masih menjadi suatu keinginan semata. Lalu manfaat manajemen keuangan yang ketujuh adalah meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan atau organisasi. Nah, dalam sisi organisasi dan perusahaan, manajemen keuangan yang diterapkan dengan sangat baik akan membantu meningkatkan nilai keseluruhan dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Nah, yang terakhir ini tentunya tidak kalah penting ya. Manajemen ini dapat membantu individu dan organisasi dalam menciptakan ekonomi yang stabil. Jadi, teman-teman jangan ragu bahwa manajemen keuangan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, sekarang ada begitu banyak contoh manajemen keuangan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya mungkin teman-teman sudah tahu, misalkan manajemen keuangan yang dimiliki oleh karyawan yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan, seperti yang sudah kita bahas di materi awal ya, bahwa setiap orang itu perlu menerapkan manajemen keuangan yang baik, tidak terkecuali oleh para karyawan. Sayangnya penyebab utama dari kurang baiknya manajemen keuangan pada karyawan karena masih minimnya pengetahuan mereka dalam mengelola suatu keuangan yang baik. Dalam hal ini, pemimpin memiliki peranan yang cukup besar agar karyawannya itu dapat dibimbing menuju kondisi finansial yang lebih stabil dan lebih sehat. Nah, tips-tipsnya yang pertama adalah dengan cara membuat program edukasi tentang pentingnya ilmu keuangan bagi para karyawannya. Hal yang paling pertama bisa kita lakukan tentu saja memberikan suatu edukasi ya akan pentingnya suatu ilmu keuangan atau finansial kepada karyawan di suatu perusahaan. Gimana sih caranya? Nah, dengan cara kita bisa mengundang pembicara dari luar untuk memberikan materi tentang pentingnya ilmu finansial. Mungkin ini bisa mengambil 2-3 jam waktu karyawan untuk mendapatkan materi penting ini. Lalu tips yang kedua, dorong budaya hemat di lingkungan kerja. Nah,
Mengurangi biaya hidup sehari-hari akan terasa lebih mudah nih ketika kita bekerja di lingkungan yang mendukung budaya hemat. Nah, para pemimpin, pemilik perusahaan, CIO, ataupun pebisnis berperan penting dalam hal ini supaya karyawan kita menjadi pribadi yang semakin hemat dan pintar dalam memanajemen suatu keuangan. Maka nih yang dilakukan oleh perusahaan adalah menyediakan ruang makan siang yang menyatu dengan pantry supaya para karyawan itu bersemangat untuk membawa bekal ya dari rumah dan makan bersama di ruangan tersebut. Atau mungkin cara lain dengan cara menyediakan teh, kopi atau coffee break ya namanya, ataupun pantry di suatu ruangan. Nah, sehingga karyawan itu bisa menyeduh minuman favoritnya mereka sendiri daripada membeli di luar, maka akan jauh lebih hemat kan ya. Lalu tips yang ketiga adalah terapkan jadwal kerja yang fleksibel. Nah, ini merupakan ide yang mungkin belum berani diterapkan oleh banyak pemimpin organisasi ataupun perusahaan. Karena jam kerja yang fleksibel akan membuat mereka kesulitan dalam memantau para karyawannya. Tapi sebenarnya ini merupakan hal yang bagus jika pemimpin itu benar-benar ingin mengajarkan pentingnya manajemen keuangan kepada para karyawannya. Nah, misalkan ya, coba bayangin para karyawan yang setiap harinya itu datang ke kantor dengan jam yang sama, katakanlah ya misalnya dari jam 8 hingga jam 5 sore. Berapa karyawan mungkin yang harus membayar biaya penitipan anak ketika meninggalkan anak bekerja di pagi hari ya kan, atau mengeluarkan biaya-biaya ekstra lainnya agar bisa sampai di kantor tepat waktu. Nah, dengan menerapkan jam kerja yang fleksibel, mungkin karyawan wanita itu bisa membagi waktu untuk menjaga anak dengan suaminya tanpa harus mengeluarkan biaya penitipan anak atau menggunakan transportasi umum yang lebih murah karena tidak diburu-buru dengan waktu. Tentu saja saran ini harus disesuaikan dengan karakteristik dan budaya di perusahaan tersebut. Lalu tips yang terakhir adalah terapkan dress code kerja yang santai ya. Percaya atau tidak percaya, dress code atau kode berbusana yang diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan juga dapat menentukan manajemen keuangan karyawannya loh. Menggunakan dress code yang berlapis-lapis seperti kemeja, rok, atau celana dan jas setiap harinya telah menuntut para karyawan untuk terus-menerus membeli pakaian yang baru. Kenapa? Karena jika setelan baju yang digunakan itu aja, pasti pelanggan atau klien lama-lama bisa sakit mata atau menganggap bahwa karyawannya tidak memperdulikan dengan gaya pakaian mereka. Nah, solusinya jika dirasa karyawan kita itu tidak terlalu sering bertemu dengan para klien, terutama secara tatap muka, maka kita bisa menerapkan nih aturan berpakaian yang casual namun tetap terlihat profesional. Aturan berpakaian ini juga sering disebut dengan smart casual. Dengan begitu karyawan tidak perlu repot nih ya membeli setelan baju kerja baru setiap bulannya. Baik, kita masuk di kesimpulan materi hari ini. Ya, manajemen keuangan itu secara umum sama baik secara pribadi, organisasi maupun perusahaan, yaitu sama-sama bagaimana modal yang dimiliki itu mampu memberikan nilai lebih untuk mencapai motivasi ataupun tujuan. Nah, secara garis besar manajemen keuangan perusahaan itu memiliki 3 aktivitas penting, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset tersebut. Memperoleh dana salah satunya adalah aktivitas bagaimana perusahaan itu mampu mendapatkan sumber dana, baik itu secara internal seperti ekuitas ya, maupun secara eksternal atau pinjaman. Nah, setelah memperoleh dana, perusahaan akan memanfaatkan dana itu menjadi sebuah bentuk aset di perusahaan. Terakhir, perusahaan mampu mengelola aset yang ada menjadi nilai yang mampu memberikan manfaat bagi perusahaan agar tujuan perusahaan mampu tercapai secara efisien dan efektif. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung WA japri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.